Halo semuanya, apa kabar? Di tengah wabah corona yang terus meluas, kita harus tetap happy, semangat, ya, dan tetap memakan makanan yang sehat, menjaga kebersihan, supaya imunitas kita terjaga dan kita bebas dari virus. Tidak hanya virus corona, virus-virus yang lain, ya. Terima kasih juga sudah mengikuti YouTube channelku. Dan pada kesempatan yang lalu aku sudah berbicara tentang corona dan serba-serbi corona di Indonesia dan di Jerman. Seperti janjiku yang lalu, aku ingin membagikan dampak corona bagi pendidikan di Indonesia dan juga di Jerman. Aku mencoba untuk mencari berbagai informasi dari media massa, termasuk juga dari teman-teman guru. Dan di sini juga aku mencoba informasi bagaimana dampak corona bagi pendidikan di Jerman. Nah, teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Teman-teman juga boleh kok share videoku ini supaya kita semua bisa saling berbagi informasi. Bukankah berbagi itu indah? Ya, dan selanjutnya aku ingin menyajikan beberapa situasi yang mungkin dialami oleh teman-teman sendiri, yang punya anak mungkin dialami oleh anaknya di rumah selama kegiatan belajar di rumah atau selama sekolah tutup, ya. Dan mungkin teman-teman selaku orang tua juga mengalami hal yang aku tampilkan itu, yang mana ya, tersenyumkah atau stres. Begitu juga Bapak Ibu guru, sahabat seperjuangan semuanya. Ya, bagaimana kondisi Anda, bagaimana Anda menjalin komunikasi dengan siswa Anda, apakah tugas-tugas Anda itu membuat anak-anak happy atau sebaliknya membuat mereka stres atau tidak happy dan ingin melarikan diri dari tugas-tugas tersebut. Nah, teman-teman, aku udah merangkumnya dalam slideshow berikut ini. Kira-kira seperti apa ya kondisi teman-teman di sana? Yang pas yang mana? Yuk kita lihat dulu. Nah, teman-teman, gimana setelah melihat slideshow tadi? Kira-kira yang mana yang paling mewakili keadaan situasi dan kondisi teman-teman peserta didik atau anak-anak di rumah? Ya, teman-teman yang paling tahu, yuk kita langsung saja kepada permasalahan yang pertama, yaitu masalah adanya perubahan waktu belajar dan tempat belajar. Waktu belajar yang pasti menjadi bervariasi karena terjadi di rumah, jadi tidak terkondisi seperti di sekolah gitu. Ya, tempatnya juga menjadi di rumah gitu. Kemudian untuk kebijakan ini, siapa yang mengambil kebijakan untuk belajar di rumah ini? Kalau di Indonesia kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Jerman ini yang mengambil kebijakan ini di bawah tugas dari Kultus Ministerium, ya. Jadi Kementerian Pendidikan di sini dari daerah masing-masing. Jadi di sini daerah itu biasanya memiliki kementerian masing-masing kecuali tidak memiliki Kementerian Luar Negeri gitu ya. Ya. Dan waktu belajar di rumah di Indonesia ini 2 minggu menjadi 4 minggu, ada perpanjangan. Sedangkan di Jerman kebetulan bersamaan dengan libur Paskah, sehingga 2 minggu belajar di rumah dan 3 minggu adalah libur Paskah. Jadi tugasnya hanya 2 minggu belajar di rumah. Dan yang lain, teman-teman, memang kalau di Jerman ini kebijakan pendidikan itu diserahkan kepada masing-masing daerah. Namun demikian masing-masing kultus ministerium
pemimpin di bidang pendidikan ini saling bertemu untuk saling berbagi, saling mengisi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang begitu besar. Sementara di Indonesia terpusat ya teman-teman. Nah ini hal yang pertama, pada prinsipnya sama, hanya sedikit masalah istilah saja. Kalau di Indonesia namanya belajar di rumah, sedangkan di Jerman namanya Schulschließung, sekolah tutup dan pembelajaran tetap terjadi tetapi di rumah. Begitu yang pertama. Oke, yuk kita lanjutkan. Tentang bentuk kegiatan belajar di rumahnya seperti apa sih ya? Dari yang aku peroleh, informasi yang aku peroleh, kalau di Indonesia kan sama saja, hampir semua itu rata-rata sama. Ya, ada himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa materi yang diberikan kepada siswa itu kalau bisa mengintegrasikan informasi terkait dengan virus corona ya, sehingga anak-anak diharapkan nanti bisa menginformasikan kepada orang-orang di sekitarnya juga ya. Jadi ada himbauan semacam itu. Dan tugasnya di rumah berupa yang belajar kemudian mengerjakan soal-soal. Aku mengumpulkan berbagai macam informasi bahwa tugas-tugas itu bentuknya juga beragam ya teman-teman, tergantung dari guru masing-masing. Nah sebagian besar yang aku lihat biasanya kalau tugas itu bentuknya merangkum. Ini paling enak banget guru kalau membuat soal, rangkumlah gitu ya bab ini gitu. Paling enak banget, koreksinya juga enak, nggak harus satu-satu tapi bisa langsung, wah tulisannya rapi, bagus, udah langsung tanda tangan gitu kan ya. Ini kalau merangkum. Ada juga tugasnya berupa misalnya di halaman sekian tuh ada soal-soal jawab pertanyaan ya. Nah ini juga mungkin enak juga, tapi yang nggak enaknya mungkin buat gurunya adalah ketika ngoreksi ya. Ngoreksi itu kalau bentuknya uraian, aduh, benar-benar butuh waktu ekstra. Kemudian juga ada yang berbentuk makalah ya. Kalau makalah 1 bab, 2 bab, 3 bab, kemudian makalah ya. Kalau babnya kecil-kecil buat makalah ya, makalah itu nggak mudah ya. Mungkin gurunya kalau suruh buat makalah pun seminggu nggak kelar. Ya ada juga mungkin project dan berbagai macam tugas-tugas yang diberikan ya. Yang aku fakta-fakta yang sempat aku baca di internet nih ya, banyak anak yang mengeluh karena misalnya nih satu guru untuk tugas pertama misalnya disuruh merangkum terus membuat makalah. Waduh, ini berat banget. Belum lagi katanya satu hari itu bisa 3-5 mata pelajaran. Dan juga katanya waktunya dibatasi. Kalau nggak segera ngumpulkan nanti nggak dapat nilai. Bahkan ada yang mengatakan nggak bisa lepas dari handphone karena akan ada selalu berita-berita kapan mengumpulkannya, kemudian kapan ada soal baru dan sebagainya. Nah ini artinya bahwa anak-anak mungkin kegiatannya lebih padat ketika tidak ada di sekolah daripada mereka ketika lebih padat di rumah daripada di sekolah, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Tapi mungkin untuk membuat anak-anak memanfaatkan waktu mungkin ada plusnya juga, tetapi mari kita lihat nanti bagaimana baik atau tidaknya, nanti coba kita lihat sama-sama, kita bandingkan ya. Bahkan yang aku dengar nih ya, ada orang tua yang melapor kepada Komisi Perlindungan Anak. Ya aku sempat baca itu di internet karena anaknya stres dengan tugas-tugas yang diberikan. Wow. Ini hal yang tidak mudah bagi guru ya. Maksud baik tidak selamanya direspon secara positif ya. Pasti ada miss di sini ya. Entah miskomunikasi atau miss yang lainnya gitu ya. Ini terkait dengan bentuk kegiatan di rumah. Nah, di Jerman bagaimana? Yang aku baca nih ya, sama di Jerman juga bentuknya tugas, kemudian ada lembar kerja ya. Nah, biasanya tugas-tugas itu dibentuk dalam satu paket ya teman-teman. Paketnya itu ada materinya, kemudian ada lembar kerjanya. Hanya bedanya mungkin kalau di Indonesia itu anak-anak disuruh ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan kepada guru gitu, bentuk laporan. Nah, kalau di Jerman yang aku baca nih ya, ini bentuknya anak-anak melakukan penilaian sendiri dan evaluasi diri. Jadi penilaian diri sendiri dan evaluasi diri. Artinya di sini anak-anak mungkin tidak merasa stres karena harus mengumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Sementara mungkin mereka memiliki permasalahan-permasalahan yang tidak bisa terselesaikan ya.
Jadi mereka di sini mencoba untuk melihat diri mereka sendiri, apakah mereka kesulitan atau tidak. Kemudian soal-soal mana saja, materi-materi mana saja yang mungkin menurut mereka sulit. Nah, ini hal yang perlu dikomunikasikan kepada, justru ini yang dikomunikasikan kepada guru, ya. Jadi ini bukan stres karena waktu, tetapi ini justru lebih kepada bagaimana pengalaman belajar ketika anak-anak itu mengerjakan tugas, ya. Jadi anak-anak di sini harus jujur gitu. Harus mengatakan apa yang sulit menurut mereka dan di mana kesulitan itu. Ya, ini yang disampaikan kepada guru. Nah, ini teman-teman. Jadi mungkin di sini sudah ada perbedaan nih ya, antara di Indonesia dengan di Jerman gitu. Gimana menurut teman-teman? Atau mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama gitu ya. Oke. Dan berikutnya adalah media yang digunakan. Bagaimana media yang digunakan di Jerman? Saya rasa sama lah, di Indonesia juga dihimbau untuk melakukan pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan, atau istilah kerennya itu online gitu ya. Berbagai macam media bisa digunakan dalam pembelajaran online, bisa menggunakan handphone ya dalam penugasan itu, karena kalau terjaring dengan internet semua mungkin dengan handphone ya. Kemudian dengan menggunakan komputer. Kemudian juga berbagai macam portal ataupun website atau homepage ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar, sebagai untuk pengayaan juga buat anak-anak ya. Guru-guru juga bisa memanfaatkan website sekolah untuk mengupload ya materi ataupun tugas-tugas yang diberikan, sehingga anak-anak bisa mengunjungi website sekolah ataupun bentuk-bentuk yang lainnya ya, juga bisa memanfaatkan email ya. Sekarang ini mungkin yang paling mudah itu adalah WhatsApp gitu, karena aku sempat melihat sih di internet itu salah satu sekolah itu sepertinya guru SMP kalau nggak salah ya, itu bersama-sama duduk dalam satu ruangan, kemudian sambil membawa handphone, kemudian di sini ada buku, kemudian gurunya itu sibuk mencet-mencet, mungkin membuat soal atau apa gitu ya. Aku hanya membayangkan kalau bentuknya seperti ini, apakah anak-anak mudah ya ketika nanti harus membaca soal, apalagi kalau soalnya itu panjang atau cuma sekedar perintah begitu, it's okay. Tapi kalau bentuknya sana berupa soal-soal yang harus dibaca melalui WhatsApp, kemudian yang di-share melalui grup, dan bila mana nih kalau semua guru menggunakan seperti itu, aku tidak bisa membayangkan anak-anak mungkin matanya sakit kali ya kalau harus melakukan itu sampai 4 minggu ya, dan hampir semua mata pelajaran seperti itu. Wah, ini mungkin juga kurang bagus gitu ya buat anak-anak ya. Ini juga perbedaan yang mencolok. Kalau di Jerman itu tugas-tugas itu dibuat dalam paket, kemudian itu juga ada lembar kerjanya. Nah, di samping pemberian tugas dan lembar kerja itu juga ada yang namanya pemberitahuan kepada orang tua. Pemberitahuan tidak sekedar berupa informasi kapan liburnya, tetapi biasanya juga termasuk apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, kemudian rencana mingguan dari kegiatan anak-anak. Jadi karena liburnya kan belajar di rumahnya kan dalam hitungan tidak hanya 1-2 hari, tapi dalam hitungan minggu. Apalagi kalau minggunya panjang sampai 4 minggu. Nah, biasanya diberikan juga rencana mingguan, sehingga orang tua paham apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi bisa mengontrol juga ya. Aku pikir kalau di Indonesia untuk anak-anak kecil seperti SD misalnya itu pasti juga informasinya lebih lengkap dibanding dengan anak SMP dan SMA. Jadi di sini informasi kepada orang tua itu memang harus lebih detail begitu, sehingga orang tua juga paham apa yang bisa dilakukan di rumah, kemudian bagaimana komunikasi antara orang tua dengan guru begitu. Ini juga semua jelas ya teman-teman ya. Apakah di Indonesia juga ada prosedur komunikasi antara guru dengan orang tua? Aku yakin juga ada ya, tapi entah semuanya memberlakukan atau tidak. Misalnya ketika anak-anak mengalami kesulitan, khususnya anak-anak sekolah dasar, misalnya ketika belajar di rumah, apakah bisa gurunya
dikontak setiap saat atau standby begitu, ada nomor yang tersedia seperti apa. Ini mungkin tidak semua daerah, tidak semua sekolah bisa melayani hal semacam ini. Sedangkan di Jerman ini sangat ditekankan begitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut berikutnya ya. Oh ya teman-teman, terkait dengan pembelajaran daring ya, dalam jaringan ini juga kelas jauh ya, seperti teleconference begitu, melalui video call gitu. Ini juga sangat memungkinkan ya ketika ada klarifikasi ataupun penjelasan dari guru ya, kalau memang bisa dilakukan kegiatan tatap muka secara online seperti ini, atau guru juga bisa memanfaatkan PowerPoint kemudian dikirimkan kepada anak-anak ini dalam rangka membantu anak-anak lebih mudah untuk memahami materi-materi yang cukup, bahwa tanggung jawab pendidikan, keberhasilan pendidikan ini tidak hanya terletak pada guru, tetapi adanya kerjasama tanggung jawab masing-masing guru, siswa, orang tua, dan para pengambil kebijakan, termasuk di sini adalah kontribusi dari masyarakat. Terkait dengan pembelajaran daring, ini jangan sangat menarik teman-teman ya. Yang sering menjadi keluhan di sini adalah adanya ketersediaan fasilitas, termasuk kemampuan dalam memanfaatkan berbagai macam teknologi komunikasi ini. Ini perlu diperhatikan. Kalau di Jerman sendiri, ketika mengatasi belajar di rumah ya, untuk masalah-masalah belajar di rumah, ini semua orang berpikir ya, para pengambil kebijakan, orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, yang kemudian juga memiliki tanggung jawab, ini ikut memikirkan bagaimana adanya ketersediaan sarana prasarana yang memadai dalam pembelajaran online, dalam pembelajaran kelas jauh, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan teknis di lapangan yang harus dihadapi sendiri oleh guru. Nah, sering-seringnya yang terjadi di daerah kita itu biasanya semua pokoknya guru hanya mendapatkan perintah bahwa memberikan tugas kepada anak, pembelajaran harus online. Perkara adanya fasilitas atau tidak, itu guru yang harus mengatur semuanya. Jadi ini kadang-kadang menjadi permasalahan tersendiri ya teman-teman. Nah, artinya bahwa guru mendapatkan tugas ganda gitu, dengan memperhatikan ada tidaknya sarana yang memadai, khususnya untuk anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Ini bahwa guru harus mengantisipasi permasalahan-permasalahan adanya perbedaan kesenjangan seperti ini. Artinya tugasnya ganda dan guru harus berpikir sendiri gitu. Belum lagi misalnya ada juga nih fasilitasnya ada, tetapi mungkin karena gurunya, maaf ini mungkin tidak begitu menguasai ya fasilitas yang ada, sehingga tidak optimal juga. Ini bisa saja terjadi. Jadi muridnya lebih canggih, gurunya yang kurang begitu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya. Jadi apakah adanya alat itu efektif atau tidak, benar-benar bisa menunjang pembelajaran atau tidak begitu. Dan apakah tugas yang diberikan itu bisa secara optimal memanfaatkan fasilitas yang ada, atau sebaliknya tidak adanya fasilitas, guru harus bisa mengakomodasi ya adanya kekurangan-kekurangan dalam hal sarana pendukung untuk melakukan kelas daring ya. Ini kalau di sini di Jerman ini semua pihak membantu untuk mengantisipasi sehingga guru benar-benar terfasilitasi, terbantu ya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana teman-teman yang paling tahu? Mungkin kalau di kota tidak ada masalah, tapi bagi teman-teman yang mungkin berada di daerah ini menjadi suatu permasalahan tersendiri. Begitu ya. Kita lanjut berikutnya. Bagaimana selanjutnya ketika anak-anak udah mengumpulkan tugas ya, yang mungkin diminta per minggu begitu, kira-kira seperti apa? Nah, pertanyaan aku ya, apakah tugas-tugas itu benar-benar dikoreksi oleh gurunya, kemudian diberikan umpan balik, feedback gitu ya. Dan setelah itu apakah ada bentuknya evaluasi tentang pelaksanaan belajar di rumah itu ya, sejauh mana efektif ya, apakah ini dilakukan ya. Kalau tidak ada istilahnya feedback, umpan balik, kemudian evaluasi, mungkin guru juga tidak akan pernah tahu apakah anak-anak benar-benar ketika belajar di rumah itu mengalami ya
kalau sekedar membaca, membuka-buka buku tapi tidak masuk ke dalamnya kan berarti tidak mengalami. Ya sesuatu yang sifatnya di permukaan maka akan mudah hilang. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan juga ya teman-teman ketika memberikan tugas-tugas yang begitu banyak gitu ya. Dan anak-anak tidak enjoy gitu ya. Seperti yang disarankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim ya, mengatakan bahwa tugas-tugas itu kalau bisa membuat anak tugas-tugas yang tugas belajar yang membuat anak itu senang ketika melakukannya sesuai dengan bakat, minat, dan situasi kondisi. Mengupas suatu permasalahan kemudian disuruh memberikan pendapat ketika dia tidak memiliki materi yang memadai, maka mungkin juga tidak akan bisa mengatakan sesuatu. Menurut aku ini lebih dari sekedar merangkum atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah ini yang seperti ini mungkin yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut aku ini yang pas sebenarnya ya. Jadi bukannya kita berbicara dari segi kuantitas, tapi kita bicara dari segi kualitas. Bukan banyaknya, tetapi kecil tapi padat gitu ya, mencakup berbagai macam hal. Ada pengetahuannya, kemudian ada pemahamannya, kemudian ada juga penerapannya, ya kemudian juga menggunakan penalaran gitu ya. Nah ini kalau bisa seperti itu sehingga anak-anak tuh lebih berkembang berpikirnya gitu, ya lebih kreatif ya. Tidak hanya sekedar fisik capek fisik ini, ya. Ini terjadi loh, anak-anak biasanya kalau suruh merangkum gitu bisa jadi menyuruh orang lain untuk menulis ya. Ini fakta ya. Jadi apa yang membuat guru puas? Yaitu satu, ketika anak-anak benar-benar bisa mencapai target. Targetnya apa? Yaitu menguasai kompetensi minimal gitu ya. Nah, ketika hanya bisa memenuhi tugas, ini berarti belum tentu juga bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu ada di kepala mereka gitu. Ini mungkin yang perlu dipertimbangkan juga ketika memberikan tugas yang sangat berlebih. Nah, fakta bahwa banyaknya keluhan dari anak-anak yang mungkin terlalu banyak tugas, ini bisa menjadi dilema buat guru juga ya. Guru sebenarnya tidak ingin membebani ya, tetapi karena memang banyaknya kompetensi yang harus dipenuhi oleh siswa selama mereka belajar di rumah, ini juga mungkin membuat guru harus kejar tayang istilahnya ya. Apalagi mungkin bisa jadi setelah libur nanti, setelah belajar di rumah nanti anak-anak harus tes gitu ya. Dan kalaupun tidak ada tes, katakan ini merupakan akumulasi dari nilai dalam satu tahun belakangan gitu, ini akan jadi kendala juga ketika anak-anak tidak sepenuhnya menguasai kompetensi ketika mereka menuju jenjang berikutnya begitu. Guru selalu memiliki kekhawatiran semacam itu ya. Ini tidak bisa dipungkiri gitu. Aku pun juga pernah mengalami seperti itu gitu ya, bahwa di satu sisi guru ingin bahwa kompetensi yang ada pada kurikulum ini bisa tercapai ya melalui kegiatan belajar di rumah. Di sisi lain anak hanya berpikir bahwa kalau bisa tidak terlalu banyak tugas. Nah ini memang untuk merancang paket materi dan latihan belajar di rumah ini yang mewakili dari kurikulum ya, yang menjadi tuntutan bagi siswa, ini memang tidaklah mudah ya. Tadi seperti aku sampaikan, kalau sifatnya itu hanya merangkum dan menjawab soal, mungkin anak-anak akan sangat kewalahan. Tapi kalau mungkin sifatnya itu berupa soal-soal yang menuntut pemikiran ya, yang lebih menantang buat anak-anak ya, bukan dalam lembar-lembaran yang begitu banyak tapi membutuhkan pemikiran gitu. Tidak banyak tampaknya tetapi sebenarnya membutuhkan pemikiran yang dalam. Nah mungkin seperti ini yang diharapkan gitu, dan aku paham ini tidaklah mudah ya kalau guru tidak terbiasa menyusun soal-soal dengan memperhatikan tingkat kompetensi ya sesuai dengan perkembangan anak-anak. Ditambah lagi mungkin ketika belajar di rumah, ini orang tua tidak ada di rumah mendampingi anak-anak, mungkin karena kerja ya, atau mungkin latar belakang pendidikan orang tua yang tidak begitu mendukung gitu, sehingga anak-anak sangat merasa kesulitan, khususnya anak-anak usia dini atau anak-anak TK, SD begitu ya, akan sangat kesulitan gitu. Ini juga
Sangat dipahami betapa beratnya tugas seorang guru. Di satu sisi, guru dituntut untuk bisa membuat muridnya cerdas, mencapai kompetensi minimal yang diharapkan. Tapi di sisi lain gitu ya, ada tantangan-tantangan, himbauan-himbauan semacam ini ya. Jadi yang satu idealnya anak tidak stres, yang satu idealnya bahwa materi selesai gitu kan ya. Ketemu di tengah. Nah, ini bukan hal yang mudah jika tidak ada kerjasama ya, pengertian, pemahaman, komunikasi semua pihak ya. Ini mungkin yang perlu diperhatikan. Nah, teman-teman, berikutnya aku akan berbicara tentang bagaimana sih lebih detailnya di Jerman, seperti apa sih